Jadi barang yang harus dipersiapkan adalah mau hujan guys. Oke, nanti saja kita lanjut. Ini kondisinya kehendak alam kurang mendukung. Nanti malam saja mungkin ya kita lanjutkan. Jadi ini bukan kesalahan teknis, ini adalah kehendak alam. Siapapun tidak bisa melawan kehendak alam selain yang Maha Penciptanya sendiri. Oke, di sini kita hanya makhluk lemah. Oke, guys, kita lanjutkan saja. Berhubung ini juga kalau hujan pasti airnya ke sini. Tentang ininya, tentang pembahasan tentang gejala-gejala tentang olinya yang sering habis, kita lanjutkan nanti malam ya. Disimak terus, nanti malam kita lanjutkan. Tetap di malam saja ya, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita rekan-rekan kita lanjutkan lagi tentang setelah kita melewati kehendak alam tadi. Tadinya sih rencana saya akan malam hari ini. Ya sudahlah, mumpung ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, pada sore kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasannya secara informatif. Jadi ini bukan tutorial, ini hanya berbagi informasi secara informatif kepada rekan-rekan semua para driver motor roda 3 seputar motor roda 3. Sampai mana ya? Oh iya, tentang mengenai masalah atau trouble di motor roda 3 yang menyebabkan oli kadang-kadang habis tidak ketahuan, kadang-kadang juga kita harus terpaksa melakukan penggantian oli 2 kali selama 1 bulan. Seperti dilihat tadi ya di layar pembukanya, saya tunjukkan beberapa komponen ya. Kejadiannya ya sekitar di area spare part situ, di sekitar situ ada beberapa spare part lagi yang belum saya tunjukkan, nanti mungkin sekedar sebagai tambahan. Oke, tetap di seputar motor roda 3. Baiklah, alright. Ini adalah spare part yang bisa menimbulkan oli habis. Itu bagian yang terberat, olinya sampai habis tidak ketahuan. Dan yang sedang-sedangnya oli harus diganti atau ditambah 2 kali dalam 1 bulan. Dan yang terakhir adalah hal yang paling ringan, ini di kejadian akibat rembesan di packing gasket. Ini saya sudah siapkan. Kita bahas satu-satu ya. Sekedar berbagi informasi saja. Mudah-mudahan bisa jadi perbandingan untuk motor roda 3 Anda. Dan kemudian saya berbagi pengalaman dengan Anda. Melalui pengalaman apa yang telah saya dapatkan dari sebuah pengalaman, bisa jadi bahan pertimbangan atau pembelajaran. Mengenai tutorial yang saya berikan kepada Anda semua, saya tidak menjamin itu bisa berhasil pada Anda ya. Itu jenis kerusakan bisa berbeda-beda. Mungkin hanya bisa menyerempet sedikit lah. Saya memberikan gambaran, nanti rekan-rekan semua bisa menyimpulkan atau mendiagnosis itu secara sendiri. Yang saya sarankan di sini, mohon petik hikmah. Kameranya turun sendiri. Oke, sabar ya, kita lanjutkan lagi. Siapa yang menurunkan kamera ini? Oke, tentang berbagi pengalaman dan berbagi informasi seputar motor roda 3 mengenai oli mesin. Itu gejalanya bagi yang mudah terlihat itu di bagian packing gasketnya, itu rembesan olinya di mana-mana itu
biasanya terjadi pada kendaraan yang sudah ujur sekitar 5 tahun lah, apalagi perawatannya tidak full, pergantian spare partnya tidak kontan langsung seperti saya, hanya sekedar diakali atau sekedar hanya bisa untuk melanjutkan bekerja. Ini ya, mengenai ini packing gasketnya, seperti saya katakan tadi, terjadi ketika kita sering bongkar pasang mesin ya, seperti itulah kejadiannya. Ininya packing gasketnya ada yang robek. Saya mempersiapkan nanti untuk pergantian ini total full semua satu set. Mungkin mesin harus diturunkan. Bagi Anda juga saya sarankan untuk berusaha sendiri seperti video yang lalu ya. Turun mesin manual dilakukan sendiri. Kalau belum tahu caranya, kalau ingin tahu caranya sudah ada di channel saya. Silahkan dipelajari atau dicoba. Kemudian kedua, kepada hal yang medium, ketika oli yang yang ada di mesin motor roda 3 kita terpaksa harus dilakukan ganti oli atau penambahan 2 kali selama 1 bulan. Nah, ini dia yang terjadi pada motor roda 3 saya. Gejala-gejalanya mungkin bisa ya diidentifikasi atau dikenali dari hal yang ini ya. Sebenarnya ada lagi 2 komponen lagi, yaitu seal yang di sini itu terjadi rembesan lewat situ. Yang satu lagi boss klep, yang ini sebagai tempat ininya, dudukan klepnya seperti sedotan ya, cuman dia besi, itu namanya boss klep. Mengenai spare partnya tersedia banyak melimpah untuk motor roda 3 piar ya, jangan khawatir, banyak tersedia. Karena kenapa bisa dia ini ya, apa namanya, yang paling menandakan seharusnya motor roda 3 itu di knalpot keluar asap putih. Mungkin di sini juga bisa tapi tidak ketahuan ya, ketika dia terjadinya ketika kita menanjak bawa muatan dia baru keluar. Itu sudah dipastikan di bagian ini. Nantinya untuk penggantiannya harusnya satu set semua, satu pasang ya. Dikhawatirkan kalau diganti ininya saja, ininya sudah aus nih. Diganti klepnya aja, ininya sudah aus, percuma. Ini bisa rembes lagi, di sini ada renggang sedikit, bisa rembes lagi. Itu menurut saya untuk jangka waktu pemakaian untuk keawetan yang lebih lama itu harus 3 jenis ya. Seal klepnya, boss klepnya, dan klepnya. Itu 2 kemungkinan. Di antara ini yang ini sebagai contoh yang sudah saya lakukan, 2 kemungkinan ya. Ketika kita terlalu sering melakukan skir klep, ininya akan menjadi tipis, dan di silinder klepnya akan menjadi tipis pula. Nanti juga saya harus melakukan penggantian di bagian situ ya. Mungkin tukang bubut bisa mengakali, tukang bubut. Cuman nanti saya ngumpulin uangnya dulu lah, nanti beli. Spear klep sekaligus 1 box itu ya, 1 pasang, 1 gerundulan itu. Itu yang kedua, yang medium. Intinya sih rembesan oli. Nah, yang terakhir di bagian ini, di bagian pistonnya. Nah, ini menurut saya yang paling berbahaya nih. Ini bisa mengganggu ke silinder pistonnya, buringannya, dan pistonnya, karena kita tidak ngeh
olinya itu berkurang, kemudian dibiarkan begitu saja, akhirnya lambat laun dia kejadian seperti ini, baret di sini. Kemudian ininya menjadi tipis, ring pistonnya dan buringan pistonnya, silinder piston ya, silindernya itu baret pula. Itu akan menimbulkan rembesan yang sangat banyak sekali, terutama ini nih. Dulu saya pernah mengalami kehabisan oli di mesin motor roda 3, tidak ketahuan. Yang jelas di situ tarikannya udah seret, dan kemudian saya cek buka di pembatas olinya, sama sekali oli tidak tersisa. Lalu apa yang harus dilakukan? Dulu ketika keuangan saya untuk mepet-mepetnya untuk sementara sampai 3 bulan, itu karena ring pistonnya sudah tipis. Itu karena rembesannya dia penahan laju kompresinya, kompresi beberapa dari ring kompresi, ring oli sudah bocor semua. Jadi tidak ada ring satupun yang bisa membersihkan oli dari ring olinya, karena akibat bocor dia sudah naik ke atas, tidak bisa disapu kembali ke bawah, tidak bisa diputarkan kembali. Akhirnya keluarlah, sehingga dia akan ikut ke pembakaran, dibakar di ruang bakar, sehingga akan menimbulkan asap dan keluar asap putih. Itu sangat pedih sekali, terasa ini di bagian sini. Kalau sudah ini tidak, olinya tidak, ini ring pistonnya sudah diganti, dan selanjutnya kita dibiarkan ini mentang-mentang sudah olinya, penyakitnya sudah dirasa sembuh ya, olinya tidak habis. Ternyata akibat kehabisan oli tadi itu berpengaruh ke dinding piston dan silinder piston. Itu yang rumah itu yang bulat itu, buringannya berpengaruh. Itu sangat mahal sekali menurut saya kalau sudah kejadian seperti ini. Ini soalnya terjadi pada motor roda 3 saya, itu harus diganti boringannya. Kenapa tidak di oversize? Menurut saya kalau di oversize, BBM akan boros, tenaga tidak berpengaruh, sama saja, malah tidak membuat tidak nyaman. Mending untuk jangka waktu lama kita beli baru, supaya di waktu kita bekerja, di waktu kita beraktivitas pun kita menjadi nyaman. Oke ya, seperti itu saja. Kalau kurang jelas, saya mungkin terlalu terburu-buru. Saya tidak pandai berbicara ya. Saya hanya berusaha berbagi pengalaman saja dari apa yang saya dapatkan dan berbagi informasi. Nah, mengenai prakteknya, ketika peralatannya spare partnya sudah kumpul semua ya, mungkin saya harus turun mesin sekalian. Nah, ini baru dapat ini nih, baru dibeli ini saya, satu set ini. Selebihnya banyak yang harus dibeli dan banyak biaya yang harus saya keluarkan. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi informasi berguna bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin.